warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Halimatus Syadiah dengan NIM 2285130011. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya terhadap jurnal yang berjudul Urgensi Tafsir Ilmi di Masa Modern. Tanggapan Zaghloul Nazar pada klasifikasi tafsir ilmi di dalam kitabnya yaitu Tafsir Ayat-Ayat Kauniyah fil Qur'anil Karim. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab tafsir modern kontemporer. Langsung saja kepada reviewannya. Dalam artikel ini, struktur atau subbab yang digunakan ialah yang pertama berupa abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan literatur, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Lalu yang terakhir ditutup oleh kesimpulan. Dalam bagian abstrak, penulis menunjukkan pengenalan topik yang diambil secara singkat, lalu mengenalkan permasalahan yang ada, metode penelitian yang digunakan, dan juga hasil dari penelitian ini. Selanjutnya akan kita bahas struktur ilmuannya, yaitu standar format penulisan jurnal yang berakreditasi nasional dan internasional yang terdiri dari introduction, method, research, dan discussion. Yang pertama yaitu pendahuluan atau introduction. Pada bagian pendahuluan ini, penulis itu membicarakan mengenai Al-Quran dan ilmu sains yang berhubungan. Nah, penulis mengutip perkataannya Muhammad Syahrur yang menyatakan bahwa wahyu Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal dan realitas. Selanjutnya, penulis mengemukakan bahwa selain yang setuju akan adanya hubungan antara tafsir Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, ada kelompok lain yang menolak kehadiran tafsir ilmi. Penulis mengutip perkataannya Karam Ghanam bahwa perdebatan akan kemunculan tafsir ilmi ini telah berlangsung lama, hingga memunculkan dua kelompok di antara mereka. Yang pertama yaitu kelompok yang tidak setuju, yang kedua yaitu yang setuju. Menurut kelompok yang pertama, yang dikatakan oleh Karam menganggap bahwa bagi mereka, Al-Quran sejak generasi awal Islam memiliki substansi bahasa Arab yang sama, namun tidak ada hubungan satupun dari mereka yang berbicara tentang hal yang berkaitan dengan semesta. Al-Quran bagi mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan natural science. Apalagi banyak Islam memiliki substansi bahasa Arab yang sama, namun tidak ada satupun dari teori ilmiah pada abad ini yang telah gagal. Sementara kelompok kedua beranggapan bahwa singkatnya, Al-Quran dapat menjustifikasi penemuan sains modern. Nah, setelah membahas mengenai kontroversi dan perbedaan pendapat antara mufassir tentang tafsir ilmi, selanjutnya penulis ini menjelaskan secara singkat bagaimana Profesor Dr. Zaghloul Nazar dalam karya-karyanya telah berusaha menjawab keraguan kelompok yang tidak menyetujui adanya tafsir ilmi. Secara tidak langsung, pada bagian ini, penulis mulai mempertajam pembahasan mengenai topik inti yang akan dibahas. Lalu yang terakhir pada pendahuluan ini, penulis menuliskan tujuan dan urgensi dari penelitian, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penolakan sebagian ulama terhadap penolakan tafsir ilmi, dan bagaimana jawaban Zaghloul Nazar atas kritikan tersebut. Nah, dalam bagian pendahuluan ini sudah sesuai dengan apa yang dibahas dan juga memberikan penjelasan yang cukup menarik mengenai topik pembahasan, mulai dari pembahasan yang umum sampai ke khusus, mengenai latar belakang topik dan masalah yang diangkat. Selanjutnya yang kedua yaitu metode. Pada artikel ini, penulis berusaha menggambarkan secara deskriptif sanggahan Zaghloul Nazar pada mereka yang mengkritik kehadiran tafsir ilmi. Maka, untuk menemukan gambaran tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Sumber utama yang digunakan ialah kitab tafsir ilmi, karya Zaghloul Nazar, dan juga berupa sumber lain yang relevan dengan pembahasan seperti jurnal, buku, dan web. Nah, selanjutnya itu bagian hasil dan pembahasan. Artikel ini menguraikan tafsir ilmi sebagai metode interpretasi Al-Quran dengan pendekatan ilmiah, khususnya terhadap ayat-ayat kauniyah, seperti yang terdapat dalam kitab tafsir karya Zaghloul Nazar.
Tafsir ini dipandang relevan untuk menjawab tantangan modern dengan mengintegrasikan agama dan sains. Namun, tafsir ilmi menghadapi kritik dari beberapa ulama yang khawatir pendekatan ini dapat menurunkan kesakralan Al-Quran karena tunduk pada teori-teori ilmiah yang bersifat kontemporer. Kritik lain menyebutkan bahwa Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menjelaskan konsep ilmiah secara spesifik. Nah, di bagian pembahasan ini juga penulis menyampaikan Zaglul Nazar dalam pembelaannya menyatakan bahwa Al-Quran selaras dengan sains dan mengandung isyarat ilmiah yang memperkuat iman. Ia menegaskan bahwa tafsir ilmi adalah bentuk ijtihad yang sah dan fleksibel. Dengan kesalahan tafsir itu tidak mempengaruhi kesucian Al-Quran. Selain itu, tafsir ini dianggap penting untuk menggali makna mendalam dari ayat-ayat Al-Quran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, melalui pendekatan ini, tafsir ilmi dapat memberikan kontribusi bagi umat Islam untuk memahami keajaiban Al-Quran dalam konteks modern. Nah, selain memaparkan pembelaan Zaglul Nazar, dalam pembahasan ini juga penulis menyampaikan dengan menyantumkan ayat Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Dalam kesimpulan di artikel ini, penulis menyampaikan mengenai tafsir ilmi bahwa tafsir ilmi ini sama seperti tafsir-tafsir lainnya yang ada dalam khazanah keislaman sebagai produk ijtihad yang dipengaruhi oleh latar belakang dan situasi. Maka, apabila sewaktu-waktu terjadi kesalahan, bagian tersebut dianggap sebagai dinamika dalam ijtihad. Dan apabila tafsir ilmi ini kecenderungan telah di kemudian hari telah melakukan kesalahan, tentu saja tidak serta-merta berimplikasi pada salahnya ayat Al-Quran. Namun dikembalikan kepada dasar dan metode ijtihad yang mungkin kurang tepat. Sebab bagaimana interpretasi seseorang atas sebuah ayat adalah hasil dari pemahamannya sendiri, bukan sepenuhnya dari Al-Quran. Argumen tersebut memperlihatkan bahwa kesimpulan dari penelitian terhadap tanggapan Zaglul Nazar pada kritikan tafsir ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan kuat untuk menolak tafsir ilmi, terutama di masa zaman sekarang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihan, pada bagian pendahuluan isinya sudah memuat keterkaitan dengan topik yang dibahas pada artikel ini dengan bahasa yang cukup jelas dan juga menarik. Yang kedua, pembahasannya itu didukung oleh literatur dari berbagai tokoh dan ulama yang menolak maupun yang mendukung tafsir ini. Struktur artikelnya sudah mengikuti standar format penulisan jurnal yang berakreditasi nasional dan internasional yang terdiri dari introduction, method, result, dan discussion. Kekurangannya yaitu tafsir ini tidak cukup menjelaskan bagaimana penerapan tafsir ilmi dalam konteks kehidupan nyata, seperti dampaknya terhadap perkembangan sains atau pembaruan pemikiran keislaman. Lalu terdapat repetisi atau pengulangan penjelasan tentang tafsir ilmi dan kritik terhadapnya, sehingga pembahasan terasa bertele-tele. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.